Indonesia pernah mengalami berbagai pergantian jenis demokrasi dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Kenapa harus berganti-ganti? Di mana kesalahannya? Dan apakah yang terakhir ini sudah jenis yang paling tepat? Ayo kita bahas persatu-satu. Periode 1, demokrasi parlementer liberal. Sistem demokrasi yang satu ini punya ciri sistem pemilu yang demokratis dan keberagaman anggota parlemen yang saat itu terdiri dari kelompok agama, nasionalis, komunis, dan yang lainnya. Setelah kemerdekaan, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Tapi karena dianggap masih banyak campur tangan Belanda, maka Soekarno pun mengubah sistem menjadi demokrasi parlementer. Setelah melepaskan demokrasi liberal, Soekarno pun beralih ke demokrasi terpimpin. Undang-Undang Dasar 1950 disarankan untuk dicopot dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno berusaha menyeimbangkan antara tentara, kaum Islamis, komunis yang akhirnya disebut sebagai ideologi persatuan Nasakom, nasionalis agama komunis. Namun persatuan ini tidak lancar. Fraksi komunis yang semakin kuat membuat kedua lainnya cemburu. Cemburu. Periode 3, demokrasi otoriter. Era ini dikenal dengan dominasi Partai Golkar saat pemilu dan Presiden Soeharto terus berkuasa selama 32 tahun. Di era 60-an adalah saat Perang Dingin, di mana Soekarno sedang menjaga hubungan baik dengan blok barat maupun komunis. Di Indonesia, ekonomi terus memburuk dan tidak menemukan solusi. Tahun 1997, krisis ekonomi Asia menggoncang Indonesia. Atas desakan ini, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan diganti oleh Wapres B.J. Habibie. Demokrasi oligarki. Periode demokrasi oligarki dikenal sebagai sistem pemerintahan sampai saat ini. Perjuangan untuk mencapai sistem demokrasi sampai sekarang mengalami banyak sekali pengorbanan dan perjalanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Nurul Adilah. Nomor induk mahasiswa 118804005, jurusan Ilmu Politik kelas A. Di sini saya akan menganalisis sebuah isu politik yang berjudul Milenial Kecewa Demokrasi. Iklim demokrasi yang dirintis melalui gerakan reformasi berangsur-angsur mundur. Alih-alih membaik, prinsip-prinsip demokrasi yang diperjuangkan pada tahun 1998 justru memburuk. Update terbaru, kemunduran demokrasi diungkap Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3S melalui evaluasi kritis yang dilakukan tim dengan merefleksikan pemerintahan tahun 2020. Saat ini, tim menilai adanya kemunduran demokrasi, perkembangan yang tidak diduga di mana pemerintahan, alat negara, presiden menggunakan kekuasaan konstitusionalnya untuk mengendalikan keadaan secara otoriter. Dengan demikian, ada pergerakan dari demokrasi menuju tirani. Saat ini, Indonesia di tengah pandemi, demokrasi mengalami kegagalan sejak awal dalam menyelesaikan setiap kebijakan yang ada. Dalam hal itu, dengan pandangan teori bandit yang ditulis oleh Mancur Olson, dalam teori tersebut kekuasaan berevolusi melalui 3 tahap, yaitu anarki, roving bandit, tirani stationari bandit, dan demokrasi. Anarki adalah tahap di mana hukum rimba berlaku dalam kekuasaan. Siapa kuat, dia yang berkuasa, sehingga dapat dikatakan sebagai bandit yang berpindah-pindah. Ketika muncul beberapa penguasa yang mampu memiliki pola pikir yang lebih maju, maka muncullah tirani. Demi mempertahankan kekuasaannya, pemimpin berusaha membuat sistem yang berkelanjutan di suatu tempat sehingga disebut pula dengan bandit menetap atau stationary bandit. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang pasti masih banyak kekurangan karena di sini juga saya masih belajar untuk mencoba menganalisis sebuah isu politik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.